kata selem itu ketika digunakan kepada berhala tetap apa yang makna yang ada di dalam patung itu yang disematkan oleh manusia-manusia yang bodoh ketika mereka menyembah berhala. Tidak ada masalah dengan patung, kita bisa membuat patung untuk kesenian, tapi ketika patung itu dikuduskan, ditaruh makna penyembahan ke dalamnya, itu akhirnya bisa masuk kata selem di situ. Tapi kan gini Bang. Selem itu terucap ketika ada representasi fisiknya. Kata selem, kalau nggak ada barang konkret, konsep itu tidak bisa menggunakan kata selem. Dia hanya bisa pakai kata demut. Tapi kalau selem digunakan kayak kata Salma tadi, itu ketika digunakan maka harus ada barang konkretnya. Kita nggak bisa bilang ini berhala tapi nggak ada barang konkret. Itu nggak bisa. Makanya itu bisa berarti homonim, artinya bisa dipandang dari dua sisi. Ketika dimasukkan kepada berhala, tetap sama. Bukan patungnya itu, bukan batunya itu yang memiliki selem, bukan, tapi makna yang dimasukkan, yang dipaksakan atau dikultuskan oleh manusia, itulah tetap kembali lagi bukan patungnya tapi makna, apa tujuannya gitu Bang. Tujuannya, esensinya, inti daripada jiwanya itu dimasukkan ke dalam patung itu. Nah, kalau kasus untuk Tuhan tidak perlu fisik karena Tuhan tidak punya fisik, gitu loh. Tuhan tidak punya fisik, makanya ketika dikatakan marilah kita menciptakan manusia dalam bentuk dan dalam selem, itu artinya dan dalam frasa marilah kita menjadikan manusia dalam selem kita, istilah ini berarti bentuk khusus manusia, yaitu persepsi intelektualnya, kecerdasannya, dan tidak mengacu pada figur atau bentuknya. Ini kalau kita bicara Kejadian 1:26 ya, kalau kitab Daniel dan tadi kitab 1 Raja-Raja itu kepada berhala. Makanya dijelaskan oleh Moren Nefukim, ini bisa memiliki dua arti atau homonim. Ya, begini aku bacain lagi ya. Istilah selem merupakan istilah homonim. Jadi bisa ada dua pemahaman atau gabungan dan menunjukkan baik bentuk maupun bentuk dan menunjuk pada esensi maupun bentuk luarnya serta sifat-sifat serupa berkaitan dengan dimensi dan bentuk benda material. Nah, ketika kepada berhala material, setuju. Nah, tapi tetap selemnya bukanlah sesuatu yang bentuk fisik, gitu loh. Ya, aku paham. Artinya gini, kalau misalnya ada istilah yang sohir dan yang batin, kalau di konsep teman-teman sebelah, artinya gini, batin itu terpahami ketika kita melihat atau kita istilahnya apa tuh ya, mengobjektifikasi sesuatu. Misalnya gini, aku lihat gelas di depan mataku, ini kan barang konkret. Aku melihat itu, aku mulai memaknainya. Oh, ini adalah alat untuk minum, untuk timba air. Nah, saya hanya dapat memaknai itu ketika aku melihat representatif fisiknya. Tetapi kalau nggak ada representatif fisik, apa yang aku mau maknai? Kan nggak ada apa-apa. Masa aku mau memaknai sesuatu yang nggak ada? Nah, ketika ada barangnya di depan, baru di situ aku memaknai barang itu. Jadi pemaknaan itu lahir ketika ada. Oh, jadi maksudnya harus nampak gitu ya, dilihat mata gitu maksudnya. Ya, ini berbicara soal ini apa objektifikasi gitu. Objek ya. Tapi sesuatu itu harus nampak baru kita definisikan begitu ya. Iya, misalnya begini Bang. Oh gitu ya. Misalnya gini. Gelas. Ya. Kalau angin itu nampak nggak itu? Gimana kita definisikan angin itu? Angin itu empirik. Kan katanya kenapa bernama angin? Sebenarnya dia nggak nampak. Gini, makanya dengar. Yang dibilang empirik itu, Anda bisa mendengar, Anda bisa merasakan dengan kulit, Anda bisa mencium dengan hidung, Anda bisa melihat dengan mata. Artinya gini,
Tidak semuanya harus dirasakan atau dijangkau oleh indera, kelima indera ini. Tetapi salah satu indera aja bisa menjangkau itu. Oke, kalau gitu akal gimana? Akal gimana? Kenapa dinamakan akal? Akal itu bukan berbicara tentang Kenapa dinamakan akal? Apakah bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa akal itu bukan bukti empirik. Belajar dulu tuh bukti empirik itu apa. Kenapa dinamakan akal? Akal itu bukan pembuktian empirik secara empirik. Ya, kenapa dinamakan akal? Kenapa dinamakan akal? Misalnya gini, bro. Misalnya gini. Nah, saya bilang, wah anginnya keras. Ya, itu angin Saya Anda narasikan dengan bisa dirasakan, diraba. Sekarang kalau akal itu kenapa dinamakan akal? Sementara dia nggak bisa diraba, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Gini, kalau bukti empiris itu bisa kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain juga bisa turut merasakan. Misalnya gini, betul. sini anginnya keras. Iya betul. Ya kenapa dinamakan angin? Kan nggak dia berwujud. Bentar. Itu yang namanya empirik. Iya tuh. Paham nggak nih? Bukti empirik. Yap. Enggak, jangan hanya bernafsu untuk ngomong, harus paham tuh bukti empirik. Bukti empirik itu artinya bukan cuma kan ada 5 indera kita. Mata ini hanya salah satu indera loh, Om. Nggak gini, kalau akal itu kenapa dinamakan akal? Sementara kita nggak tahu wujudnya apa. Akal itu bukan indera. Itulah apa namanya? Itulah, Bang Datu, itu yang disebut selem. Marilah kita menciptakan manusia selem. Itu akal kita yang sama dengan begini. Yang esensi daripada Tuhan berikan kepada kita ialah akal yang membedakan kita dengan makhluk lainnya di bumi ini. Akal kita itu bekerja ketika fungsi indera kita itu bekerja dengan baik. Jadi kan yang menangkap realitas eksternal ini kan adalah indera kita. Lalu dari kita melihat dengan mata. Saya bentuk empirik, bentuk subjektivitas daripada akal itu gimana bentuknya? Kenapa dinamakan akal? Objek yang kita lihat, sehingga di situ kita mulai memaknai. Kalau Bang nggak punya mata, Bang nggak punya hidung, sekarang saya coba Anda. Saya bisa malas. Apakah ini kalau saya nggak punya mata, saya nggak punya telinga, saya nggak punya ini hidung, apakah saya masih punya akal? Begini, aku nanya dulu lah. Aku nanya nih, kalau Anda 5 indera Anda nggak berfungsi, reseptor Anda semua nggak berfungsi, lidah, penciuman, mata, telinga, kulit nggak berfungsi. Akal saya masih ada? Kira-kira saya nanya, kira-kira saya bisa nanya Anda, di depanmu ini apa gitu? Enggak, tadi gini. Dengar pertanyaan saya, Anda nggak akan melihat. Nuti. Anda tadi bernarasi bahwa sebuah subjektivitas itu bisa dilihat, baru bisa dinamakan. Contohnya gelas ya, gelas. Dengar dulu. Sebuah gelas nampak di depan mata, baru itu nampak dijadikan subjektivitas. Ada nampak, bisa dirasakan, dilihat dengan mata. Baru kita bisa menjadikan objek itu bisa dikenali. Nah sekarang sesuatu yang tidak nampak, contohkan angin tadi itu masih bisa Anda korelasikan kepada rasa. Sekarang akal, kenapa dinamakan dengan akal? Siapa yang namakan akal? Akal itu kalau kita melihat bukti empirisnya nggak ada. Ya udah, berarti sesuatu yang tidak nampak itu sesuatu yang tidak nampak itu belum tentu tidak bisa dinamakan. Gini, Bang Datu. Maksudnya unity ini ada benernya, Bang Datu, ada benernya gini. Ketika berbicara soal selem atau kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia segambar atau selem dalam bahasa aslinya. Ketika itu dimasukkan arti itu ke dalam berhala, disematkan karena ada di dalam Torah, di dalam tanah, kata selem itu digunakan kepada berhala. Nah, berhala itu adalah bentuk fisik, patung. Ada bentuknya. Ketika dipuja orang, dikuduskan orang, dimasukkan oleh manusia ke dalam patung ini makna kekudusan, sehingga disembah, sehingga itu bisa masuk kata selem di situ, segambar dengan berhala ini. Nah itu yang dimaksud. Tapi ketika Tuhan itu tidak berbentuk materi, makanya makna atau esensi daripada Tuhan yang ada di manusia apa? Kecerdasan, bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat. Nah gitu. Jadi kepada berhala juga selem, kepada Tuhan bisa disematkan kata selem. Tapi untuk Tuhan kata selem itu lebih kepada
persepsi intelektual atau kecerdasan. Oh iya iya, lanjut. Lanjut. Iya. Oke, yang aku mau sampaikan, kata yang kita bahas tadi, itu kan nggak hanya secara konsep abstrak, tetap Oke, ada gini. Ini kita ke poinnya langsung. Unity percaya atau tidak bahwa Tuhan itu harus diyakini ketika kita melihat wujudnya atau tidak melihat wujudnya. Apakah Tuhan itu berwujud atau tidak? Gitu aja dah. Jadi gini ya, kalau berbicara Itu sebenarnya Bang Billy, maksud saya sih itu sebenarnya. Iya, aku paham. berbicara iman itu ya segala sesuatu yang tidak kita lihat kan. Makanya kita sebut itu iman. Siapa yang bisa buktikan Tuhan itu secara empirik? Nggak ada. Karena itu iman, masuk wilayah iman. Itu adanya di dalam sanubari gitu. Jadi makanya pertanyaan saya sama Unity, Hasem itu berbentuk fisik atau tidak gitu. oh, Hasem itu sohir dan batin. Anda siapa yang protes? Gini, ini salah pemaknaan. Zahir dalam Al-Quran itu bukanlah berupa wujud manusia atau nampak di mata, bukan. Sekarang aku jelasin. Dengar dulu Unity. Saya akan tentang ini ya. Dengar, boleh dikit, Bang Billy ya. Zahir itu dalam artian yang tercipta ini, alam semesta yang nampak ini, yang dinamakan zahir. Hasil daripada ciptaan itu yang disebut zahir, bukan pribadi, bukan esensi Tuhan yang zahir, yang menjadi manusia, yang menjadi materi. Itu aja. Lanjut Bang, lanjut. Batin apa? Yang kita yakini dalam keimanan, itu namanya keimanan. Yang zahir, Zahir itu yang nampak, ciptaan yang nampak ini. Jadi kalau Ya, alam semesta ini dia dijadikan, berarti ada yang menjadikan, itu dinamakan zahir. kalau begitu dibilang Tuhan itu yang zahir, berarti Tuhan itu yang nampak. Iya, nampak. Zahir itu yang nampak, ini yang nampak dalam penciptaannya, bukan esensinya yang nampak, bukan. Masalahnya begini, Bang. Iya. Dia bilang kan begini, Tuhan itu yang zahir. Yang nampak di mata ciptaannya ini, itu yang dimaksudkan zahir, bukan esensinya. Oke, memang Iya. esensi nggak zahir. Bukan esensinya, karena Tuhan itu sesuai dengan Bang Billy tadi, Betul. laisa kamislihi syai. Laisa kamislihi syai, tidak ada serupa pun dengan apapun juga. Seperti yang ada dalam Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada yang bisa, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku. Kalau kita bicara esensi, itu yang terkandung. Yang terkandung itu masuk pada wilayah batin. Bukan masuk pada wilayah lahiriah. Sohir itu bicara hal yang lahiriah, yang nampak. Iya, lahiriah yang nampak, inilah ciptaan yang nampak ini. Ini yang namanya zahir, yang nampak di mata, yang dilihat oleh mata, ciptaannya ini. Maksudnya gitu. Iya, artinya Iya, kan bukan Tuhannya yang bersifat zahir, bukan. oh begitu. Iya. Lalu gimana tuh bunyinya? Dia yang sohir dan dia yang batin. Nampak ciptaan alam semesta ini. Kok masa Tuhan jadi ciptaan? Iya. Kan dia bilang dia yang sohir. Ciptaannya, yang nampak dari ciptaannya. Itu maksudnya. Itu tafsir Iya. Abba. Kan bunyinya kan dia yang sohir. Jangan Anda, kalau dalam pengertian Kristen, yang zahir itu nampak seperti yang Anda lihat Tuhan kan, bukan. Oke, ya udah. Bukan, ya. Lanjut Bang Billy. Nah, kalau aku Bang Billy, aku masih bisa pakai referensi. Kalau aku Bang Billy, Murati ini dulu. Kalau aku, ya tetap ada banyak referensi yang bisa menjadi acuan. Tetapi kalau aku kan harus mendahulukan kitab suci kan. Referensi yang sifatnya tafsir bagiku itu bukan menjadi pijakan awal. So kalau kita berbicara tentang Pardes, ya udah harus melalui metodenya, harus melalui yang tertulis atau pesat dulu baru masuk pada pemaknaan. Aku tidak menolak yang Bang Billy sampaikan, tetapi aku memberikan dimensi atau lapisan-lapisan lain supaya tidak Nah ini makanya kan ketika kata seleb ini, iya, karena ketika kata itu luas loh. Dia nggak sekedar bilang, oh ini hanya abstrak, enggak. Di dalam beberapa
literasi mungkin Bang Billy nggak percaya itu, misalnya kabalistik, mereka mengatakan Adam Kadmon misalnya. Apakah itu secara aku pikir itu bukan materi dalam artian materi benda ciptaan kayak batu kayu. Adam Kadmon itu melampaui yang materi. Kalau kita masuk pada dunia kuantum, partikel itu adalah manifestasi dari gelombang itu. Jadi gelombang yang tidak bisa dikatakan sebagai partikel, tetapi partikel itu adalah representasi lahiriah atau manifestasi lahiriah gitu. Gelombang bisa dilihat nggak? Gelombang itu nggak bisa dilihat kalau berbicara fisika kuantum. Ya, ciptaannya aja kita nggak bisa lihat, apalagi sang pencipta gitu. Jadi maksud daripada Morine Hukim menjelaskan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita, kata selem itu di situ tidak merujuk kepada Tuhan mempunyai bentuk fisik. Tadi kan sudah kita bahas, ya. Penulis kitab Morine Hukum menjelaskan kalau untuk fisik itu memakai kata toar, jangan selem. Jadi marilah kita menciptakan manusia setoar, sebentuk sama dengan kita. Itu bisa Tuhan berbentuk. Tapi kata selem tadi sudah jelaskan bahwa merujuk kepada persepsi intelektual atau kecerdasan atau akal yang membedakan kita dengan manusia, dengan makhluk lainnya di bumi ini gitu. Itu makanya tadi saya membahas kitab Morine Hukim di sini. Tapi kan Bang Daniel ini memberikan satu wawasan untuk berpikir lebih luas lagi. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah Tuhan mencipta langit dan bumi ini berbentuk fisik atau tidak gitu? Kalau aku bilang forma itu rupa yang tidak harus ada representatif fisik. Forma itu adalah substansi primer. Substansi primer itu kan dibagi dua, Bang. Ada forma, ada materi, bahan baku. Misalnya kita bilang mobil listrik itu substansi primernya itu kan besi, bahan-bahan bakunya kan besi, tembaga segala macam, karet dan untuk bahannya. Tetapi kalau kita berbicara forma atau bentuk rupa itu nggak punya materi. Dia itu abstrak. Jadi kita bisa bayangkan itu di kepala. Tetapi materi itu tak memiliki forma. Materi itu ketika dia memiliki forma, maka dia menjadi satu benda yang spesifik. Misalnya kayu. Kayu kalau dibuat jadi kursi, dibuat berbentuk huruf 4 dan bisa diduduki, dia memiliki identitas yang khusus yang disebut tempat duduk atau kursi. Tetapi ketika dia belum dibentuk seperti itu, dia nggak bisa dibilang kursi. Artinya, forma itu yang akan menentukan material itu nanti jadinya apa. Jadi material misalnya besi, kayu, itu semua dia hanya bisa berfungsi, bisa memiliki apa tuh istilahnya, predikat secara esensial ketika dia memiliki bentuk yang unik gitu. Ya, lemari dan kursi juga sama-sama dari kayu, tetapi bentuknya beda. Jadi forma itu adalah substansi primer yang akan menentukan identitas. Nah, makanya aku berbicara misalnya dari sisi konsep filosofinya. Aku pikir filsafat Ibrani itu lebih tinggi dari filsafat Yunani. Hanya orang mungkin belum mempelajari itu. Karena di dalam bahasa-bahasa Ibrani itu terkandung makna-makna. Nah, jadi misalnya nih, ditulis Bait Elohim, Bait Allah atau Hamikdas, Bait Hamikdas. Itu disebut Sekinah, tempat nanti Tuhan berkemah. Bagaimana bisa Musa bilang, ya, kalau di dalam kekristenan ya, dikatakan begini, apa yang dilihat Musa itu
yang dibangun oleh Musa itu adalah apa yang dia lihat di sorga. Artinya apa yang Musa buat dari kayu, dari emas, itu sebenarnya hanyalah representasi yang aslinya ada di Samayim. Hasamayim ya, bukan Samayim, Hasamayim. Tetapi itu dikuduskan. Beda kalau orang-orang yang tidak diperintah, dia membangun sesuatu yang menyerupai apa yang di langit, lalu dia menyembah itu tidak diperintahkan Tuhan. Nah, itu masuk pada apa tuh? Avoda telilin atau avoda sara. Aku begitu aja. Oke, ada teman-teman baru kita nih, Kang Budak Angon, monitor. Assalamualaikum semuanya. Salam Kang Willy, apa kabar, sehat? Udah lama. Waalaikumsalam Baru warahmatullahi Kasen wabarakatuh. sehat-sehat gitu. Alhamdulillah. Terus ada Bang Leo Rich, apa kabar Bang Leo Rich? Oke, jadi pertanyaan saya ini belum dijawab nih, Bang Unity nih. Apakah Tuhan mencipta langit dan bumi ini memiliki bentuk material? Memiliki bentuk, Kata- bukan memiliki bentuk materi, memiliki rupa. Karena Tuhan punya rupa gitu. menulis, karena Nah, kitab suci kalau untuk rupa itu tidak memakai kata selem tapi toar. Kita sudah buktikan kejadian 39 ayat begini, 39 ayat 10 tadi. begini Untuk Bang. kata toar. Itu Kalau selem itu bukan bentuk fisik, tapi lebih kepada kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia itu. begini Bang, rupa itu tidak selalu tidak berasosiasi pada material, bahan baku. Rupa Oke, kalau itu, begitu bagaimana rupa Tuhan menurut Anda? ya rupa itu yang dilihat oleh Yeskiel itu loh. Nggak bisa Desiel nggak pernah saya melihat Tuhan. Desiel dalam penglihatannya nggak melihat Tuhan loh. Oh, dia lihat rupa Tuhan loh, rupa Oh, kemuliaan nggak Tuhan. ada kan? Dia nggak lihat rupa. Yang dilihat coba, oleh coba. Yeskiel itu adalah ya. Coba baca. Iya, Nggak, coba yang baca dilihat dulu. oleh Yeskiel itu adalah khayot. Ada malaikat-malaikat yang kan dikatakan ada 4 makhluk yang kepalanya satu seperti manusia, satu seperti singa, satu seperti burung raja wali. Itu semua yang dilihat bukan dia melihat Tuhan, dan memang dia tidak Begini. melihat Tuhan secara konkret. Jelas, Betul, makanya bukan memakai kata demut di situ. Apa? Gini, Pak. Seperti, jadi seumpama aja, tidak melihat benar-benar Tuhan gitu. Gini, makanya Bang baca ayat 28. Di Paham situ saya, kan itu kan kitab saya. Jadi saya tahu makanya ayat 28-nya memaknainya. bilang apa, Bang? Baik secara teks dan konteks kita memahaminya sama. Ketika Tuhan bisa dilihat rupanya, maka akan bertentangan dengan ayat di dalam Torah yang lain. Dari tengah-tengah api engkau mendengar suara sapi, suatu kemiripan, satu rupa pun tidak. Jadi memang Tuhan itu tidak berupa Gini, gitu. gini. Oke, saya nggak bilang. Ini jadi harus paham nih kalimatku. Aku bicara tiga kata, aku jeda biar teman-teman bisa meresapi. Ya. Di situ dibilang begini, kalau LAI-nya bilang gini, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Nah, Ya, kan? saya nggak bilang. Kemuliaan Tuhan, Bentar. ya gini nih, saya paham bahasa Bang Daniel, saya paham sekali di dalam cara pandang orang Yahudi. Kemuliaan Tuhan itu apa? Itu Shekinah Tuhan, bukan Iya. Tuhannya, gitu loh. Enggak, ini bukan sekina Bang, ini bukan berbicara. Kemuliaan Gini, Tuhan itu dipahami Shekinah. oleh orang Yahudi sebagai Shekinah. Bentuknya apa? Cahaya, Gini Bang, itu. kalau sekina itu kan yang berdiam bersama bangsa Israel. Oh Kalau enggak, ini Shekinah itu bukan ada di yang tinggal di Mesir. Shekinah itu ada di mana-mana dia. Ketika Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada, itu disebut bukan Shekinah. ada Nah, di mana-mana, salah, keliru Bang. kalau Sekina saya lihat Shekinah ada di langit gimana? gini, sekina itu Shekinah dia di langit ketujuh. kepada ya nggak ada di mana. Masa kita bilang sekina ada di kamar mandi kan enggak Bang. Gini loh, Kan makanya enggak gitu Bang. dikatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bukan Tuhannya. Gini loh, harus membedakan ini. Cara orang Yahudi memahami Taurat. Dikatakan kemuliaan Tuhan.
roh Tuhan, angin Tuhan, malaikat Tuhan itu semua bukan Tuhannya, tapi sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, ketika kemuliaan Tuhan hadir di situ, bukan Tuhannya hadir di situ. Ya. Waduh, Dan Bang sudah masuk konsep dualisme Plato tuh namanya tuh. oh nggak begitu, makanya Filosofi pahami Yahudi dulu. nggak begitu, Bang. Gini. Lah, saya kan Yahudi praktisi itu Yahudi begitu. gini. Saya Gini. praktek Yahudi, hari-hari saya praktek Yahudi, saya belajar Yahudi. Tuhan itu tidak pernah berbentuk rupa. Gini, kalau Nggak Bang ada bilang Tuhan berbentuk kemuliaan rupa. Tuhan, Bang tanya ke rabai manapun, Hmm. itu dia masukin konsep dualisme Plato di sana. Oh, kemuliaan Tuhan bukan Tuhan. Enggak, bukan gini. Gitu. Ketika malaikat Tuhan, dikatakan malaikat Tuhan, apakah malaikat itu Tuhan? Kan bukan. Nah, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada di mana, dia besar, ada di mana-mana dia. Nah, ketika instrumen-instrumen Tuhan itu malaikat, Shekinahnya, rohnya itu ada hadir, ya dia pasti juga tahu. Karena Tuhan itu maha hadir, dia ada di mana saja. Tapi yang dikatakan malaikat Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu kemuliaan Shekinahnya saja gitu loh. Bukan Tuhannya. Makanya dikatakan Tuhan Shekinahnya ada di tengah-tengah awan. Tuhan nggak mungkin turun naik, nggak ada Tuhan turun naik. Bagi Tuhan tidak ada atas, bawah, kanan, kiri gitu. Nah, gini Bang, makanya aku Nah, sebut gini. Makanya Ini clear kan ini. Anda memaknai kalau Tuhan itu sabar. Kan kamu memaknai Tuhan itu punya rupa kan? oh iya. Nah, Rupa itu sekarang bukan pertanyaan saya, rupa Tuhan seperti apa? Lah, itu yang dilihat Yeskiel. Yeskiel nggak bilang rupa Tuhan di situ. Ayo kita itu lihat. rupa itu demot itu. Ya, kita Coba lihat. baca ya. Kita lihat. baca. Apakah pakai kata toar ya? Karena rupa itu toar. Loh, itu dia bicara demut loh. Loh, makanya demut itu artinya seperti bukan artinya mirip. Nggak sama. Artinya kan Kamu begini, Bang. gini, Aku nggak bilang kamu sama. seperti sabar. Kamu seperti Michael Jackson. Apa kamu Michael Jackson? Kan enggak. Tanya Bang. Makanya pahami dulu arti kata demut. Aku setuju sama Pahami. Bang Billy. Bang saya Billy, aku bergabung, setuju Bang sama Billy. kamu. Ya, Bang. silakan Indra Aku- Mosi. Kasih kesempatan saya Bang Billy sebentar aja. Oh iya, Yang Iya, ini lanjut. kasih kesempatan saya. Nah, jadi begini. Itu kan dari bahasa Ibrani ki demutenu ya, Bang Billy ya. Iya, Ki demut. demutenu. Nah, berarti ki ini kan preposisi dari kata ke dalam bahasa Ibrani. Nah, contoh seperti ini. Contoh dalam bahasa Ibrani ada yang dikatakan gibor ka'ari. Dia perkasa seperti singa. Apakah manusia itu seperti singa persis? Nah, itu Maksudnya dia. sifatnya. Iya, betul. Nah, jadi Betul. ki demutenu itu bukan berarti manusia persis dengan Tuhan. Enggak, Betul. maksudnya tingkah lakunya sebagaimana yang dikehendaki Tuhan maksudnya. Itu, Bro. Benar, makanya tadi Kamu harus bisa bahasa Ibrani, harus bisa bahasa Ibrani. Pak Indra, Itu makanya tadi sebenarnya kita- mirip bahasa Arab. Iya, jadi tadi Begini, dalam kitab begini, Bang Mazmur Billy. 100, ya, tadi dalam kitab Mazmur 102 dikatakan gini, aku seperti bulung pelikan. Lu, kok Nah. seperti bulung pelikan? Bukan seperti, Makanya, artinya Bang. kesedihan yang dirasakan oleh Raja Daud seperti burung pelikan, bukan bulung. Aku Gitu. paham itu, Jadi Bang. kata Gini. ke dalam bahasa ini benar Unity. Kata preposisi kaf dalam bahasa Semitik Iya, itu tahu bukan cuma misalnya dalam bahasa Ibrani. Mikael. Nggak usah ajarin aku Bentar, yang bentar, gitu-gitu, bentar. Bro. Nggak usah ajarin aku Iya, yang bentar, gitu-gitu. bentar. Kaf Gantian lah ngomongnya, Bro. Imbuhan K itu menunjukkan Kan seperti imbuhan aku itu paham. preposisi, Bro. Itu preposisi. Kalau imbuhan bukan begitu. Imbuhan itu misalnya lu katalti, ngerti nggak aku telah imbuhan itu membunuh, apa? itu imbuhan. Lu ngerti nggak imbuhan? Katalti, kataltem. Nah, ti dan tem itu Imbuhan imbuhan. Kalau ini itu- preposisi, Bro. Salah kamu nih kalau gitu. Lah. Misalnya Yang gini bisa ya, bahasa Ibrani misalnya siapa? gini. Yang bisa Misalnya bahasa Ibrani gini. siapa? Misalnya gini. Iya, ini Nah. aku kasih tunjuk kamu nih. Ini contoh nih, ya. Jangan ngajarin saya, ya. Ini saya kasih Ya tunjuk. kamu juga jangan ngajari kita, Bro. Kamu juga jangan ngajari kita loh, Bro. Iya, ini aku tunjuk ini ya. Kamu bahasa Indonesia aja dulu deh. Ini, Masa kamu nggak bisa bedakan preposisi dengan ini. tambahan, Bro? Bentar. Dengan imbuhan? Nah, ini aku mau tunjukin kamu. Ya? Boleh ya? Hmm. Kamu buka Kejadian 3 ayat 22.
Itu imbuhan. Kejadian 3 Itu preposisi. ayat 22 Bang Billy. Hmm. Kejadian 3 ayat 22. Silakan Bang Billy dibuka. Itu kayak ahad ya. Kejadian 3 ayat 22. Itu kayak ahad. Jadi lu pikir bahasa Ibrani itu sesempit yang lu pahami? Salah. Ya ampun, Bro. Siapa yang belajar bahasa Ibrani? Kamu atau saya, Bro? Saya belajar. Kenapa emang? Oke. Kalau begitu saya tanya kamu, apa yang dimaksud dengan pe'alim dalam bahasa Ibrani? Oke, kamu mau buka kamus-kamus Ibrani gitu? Enggak, ini gramatika bukan kamus. Saya menanyakan kamu apa yang dimaksud dengan pe'alim. Iya, apa itu? Aku nggak tahu. Lah, lu katanya kamu belajar bahasa Ibrani. Kamu nanya Sekarang balik gimana sih? pe'alim itu gini. Pe'alim itu kamus untuk mendeteksi bentuk-bentuk apa konstrak di dalam bahasa Ibrani. Salah Kamus gimana? bukan pe'alim. Kalau kamus ya lain lagi. Iya, itu apa coba sekarang saya nanya kamu. Ya, pe'alim itu adalah pola, Bro. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il. Iya, pola apa? Nah, dari kata ini, Bro, dari kata Pola bentuk fa'al, apa? dari kata kamu sendiri. Dalam bahasa Ibrani ada 7 pe'alim atau 7 binyanim. Ya, Binyan. yaitu seperti Oke. ini. Kamu dengar nih. Dari kata pa'alif, alpi, elpu, alhif, ilhof, alhid, pa'el. Sekarang saya tanya kamu, pa'al itu apa? Pal itu kan binyan yang awal tuh ya. Itu apa tuh? Bentuk. Ayat untuk apa? Untuk apa? Iya, bentar. Itu bentuk apa? Simple aktif kalau nggak salah tuh. Simple aktif. Simple aktif untuk siapa? Ya, itu kan untuk pekerjaan kan. Misalnya kata kerja, ada bentuk Untuk simple siapa? aktif. Pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Ya, subjek lah kalau di dalam bentuk Ya, grammar. subjek itu siapa? Laki-laki kah? Perempuan kah? 1 orang Ya, kah? 2 orang kah? 3 orang kah? Ya, itu kan nanti ada dia dipengaruhi oleh apa bentuk konstraknya. Jadi bentuk konstraknya Saya kalau bertanya, Pak Al ini pekerjaan untuk subjek. Subjeknya siapa? Laki-laki kah? Ya, Perempuan laki-laki kah? kalau nggak salah Laki-laki. Nah, Ya jangan kalau nggak salah. Kalau bahasa itu ilmu yang pasti, Bro. saya itu nggak hafal yang Bahasa kayak itu ilmu pasti, gitu-gitu. nggak bisa bergerak. Sekarang aku nanya Kalau kamu. begitu kamu nggak ngerti bahasa Ibrani, Bro. Ini ilmu dasar dalam bahasa Ibrani. Iya, makanya saya tanya kamu, yang ilmu Ini kamu ilmu pelajari, dasar. yang ilmu kamu pelajari itu Kejadian 3 ayat 22. Coba kamu jelaskan, itu imbuhan atau preposisi? Coba. Oke, sebentar ya. Saya belah layar dulu ya. Saya belah layar Nah. dulu. Saya Ayo, akan lihat buka, konstruknya tunjukin. ya. Nah, jangan lu nggak bisa bedain mana preposisi mana imbuhan. Kang Indra, host, boleh sedikit bicara host? Biar kami dapat ilmu. Host, boleh bicara? Kamu teliti boleh ya, teman-teman ya? Saya Ya, hanya silakan. Ya, saya hanya menyarankan saja biar kami dapat poin, dapat ilmu dari kalian. Kalian kayaknya orang-orang yang punya kompeten. Dari kekristenan Kang Uteliti punya kemampuan. Tentu Anda berhak untuk menjelaskan apapun dan tidak boleh terganggu. Kang Indra juga dari kemusliman ya, dari Islam juga punya kemampuan untuk menjelaskan narasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara waktu aja, termasuk dari keyahudian ya. Kang Billy sebagai pemilik Yahudi juga mewakili. Jadi saya harapkan sih kita tidak tumpang tindih ucapan. Bisa nggak Kang Billy diganti apa berbagi aja 5 menit Kang Billy bicara di tim apa mungkin dikomentari oleh dari Islam, dikomentari Kristen. Jadi kita punya ilmu Kang. Saya walaupun kritik bukan hanya untuk lewat begitu aja kan. Saya ingin mendapat tampilan keilmuan. Biarkan kami nanti menilai di bawah gitu kan, dan kami mendapat suguhan dari kalian keilmuan. Kalau boleh Ya, Kang Bill, mau 3 menit nggak apa-apa. Yang jelas kita berbagi Terima kasih sahabatnya Pak Budak. Siap, lanjut. Terima kasih banyak. Baik, saya sudah menemukan ayatnya. Saya konfirmasi ya. Kejadian 3 ayat 2 Kejadian pasal 3 ayat 22. Betul atau tidak? Betul. Betul. Konfirmasi iya. ya. Oke, Bang Billy saya bacakan ya dalam bahasa Ibrani. Tunjukin. Vayomer ya oke. Bentar dengerin dulu. Vayomer Adonai Elohim hen ha Adam hayah ke ahad mimenu lada atau wara ve'ata pen yislah yado
velakah gam me'et hayim ve ahal wahai leolam. Nah, di sini kamu menanyakan tentang ke ahad. Oke? Oke, ke ahad. Oke. Ke ahad ini kamu yang jelaskan duluan atau saya duluan? Lu yang jelasin. Tadi kan aku udah bilang. Oke, saya yang Ya. jelasin. Kaf di situ Tapi nanti kamu enggak, juga dia- menjelaskan ya. Enggak. adalah Tuhan. Oke. Lu bilang Lanjut, kan, Bang. Jadi, lu bilang kan itu preposisi kan? oke. Coba lu buktikan kalau itu Oke, preposisi. Oke. Jadi eh, preposisi dalam bahasa Ibrani itu ada 3. Ada B yang menunjukkan tempat, ada K yang menunjukkan keserupaan atau kemiripan, ada le yang menunjukkan kepemilikan. Jadi ke ahad ini dari 2 kata, yaitu dari preposisi yang tak terpisahkan, yaitu ke yang artinya seperti, seumpama, serupa, ahad yang artinya satu. Berarti seperti satu di situ maknanya. Ya, silakan. Penjabarannya menurut kamu dalam bahasa Ibrani yang kamu pelajari, silakan. Makanya pelajari itu bentuk kata. Ya, itu konstruk. Ketika konstruk kata itu dia udah ada huruf kaf di situ, lalu dengan kata ahad, ini kan menjadi satu kesatuan kata yang tidak dihubungkan dengan dengan makef, ya. Ini tidak dihubungkan dengan makef. Ini menjadi satu kesatuan kata, maka ini disebut sebagai imbuhan, ya, imbuhan. Nah, imbuhan ini yang benar lu bilang preposisi, tetapi ini masuk pada imbuhan, dia bukan 2 kata, bukan seperti 2 kata yang terpisah. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan kata. Makanya ini disebut imbuhan, dia ada di depan kata ahad. Ini Kalau namanya Kenimrod, bro, dalam ini bahasa namanya- Ibrani juga ada, Bang Billy. Kenimrod. namanya- Seperti Nimrod gimana itu? ini namanya prefix, Pak. Imbuhan atau bukan? Ini namanya prefix. Begini, kalau- imbuhan itu Kalau Kenimrod pakai K juga itu dalam bahasa Ibrani. Kenimrod seperti Nimrod. Gimana itu Iya. Kenimrod? jadi imbuhan itu, Bang, Ya. itu berfungsi. Imbuhan itu Lalu ketika kenapa dia- terjemahannya dalam bahasa Indonesia seperti Makanya. Nimrod? Kalau itu imbuhan, kalau imbuhan harusnya di Nimrod, ternimrod itu ini imbuhan. keliru. Imbuhan itu nggak sedangkal itu, Bro. Oke, Gitu. kalau- Nah, gini, Saya- saya sedikit ya. Ini tadi kan Bentar, Bang Bang. Indra Moses sudah baca. Sekarang coba Bentar, Bang. Bang Uniti baca ayat tersebut secara secara bahasa Ibrani, biar kita di sini bisa bisa perbandingkan Iya, Pak yang di Emil, bawah bentar. ini. Bentar. Oke, Bentar, baca. Pak Bang Emil. Jadi begini, kamu dengerin dulu Unity. Dalam kalau saya jelaskan dalam bahasa Ibrani, kamu juga nggak ngerti gramatika Ibrani. Jadi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan afiks. Afiks adalah imbuhan. Lu nggak usah ajarin Afiks aku itu. juga- Lu nggak usah ajarin aku Ya, itu. saya nggak ngajarin kamu, saya nggak ngajarin Ganti. Dengerin dulu. Pak Emil tolong di mute kalau dia bicara. Jadi afiks itu adalah imbuhan dalam bahasa Indonesia. Imbuhan terbagi menjadi 3. Ada awalan, misalkan indah ditambahkan terindah. Nah, itu kan. Ada juga akhiran, indahnya. Nah, itu akhiran. Nah, ada juga sisipan. Nah, seperti itu. Sisipan itu yaitu di tengah-tengah, seperti itu. Gimana? Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada sisipan. Yang ada dalam bahasa Ibrani biasanya ada, atau dalam bahasa Arab. Siapa bilang Seperti nggak dari ada? kata af'ala menjadi istaf'ala. Nah, itu kan sisipan. Nah, kalau preposisi nggak seperti itu. Dalam bahasa Siapa Indonesia, bilang nggak misalkan Siapa bilang nggak aku ada? pergi ke sisipan? Jakarta. Nah, itu aku pergi ke Jakarta. Aku pergi ke Jakarta. Ke di sini terpisahkan, tidak nyambung. Dalam gramatika bahasa Indonesia maknanya ke ini preposisi. Tapi kalau seperti keindahanmu, nah ini baru tambahan, bukan preposisi. Nah, Anda harus paham. Nah, kamu jangan menghukumi preposisi Ibrani dengan preposisi bahasa Indonesia. Memang dalam bahasa Ibrani preposisi itu ada 2, yaitu preposisi yang melekat pada kata benda atau kata sifat. Ada juga yang terpisahkan.
Nah, dalam bahasa Indonesia yang namanya preposisi pasti terpisah. Itulah gramatika Indonesia. Salah kamu di mana? Kamu menghukumi bahasa Ibrani dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang tidak bisa selamanya. Paham saya ini orang bahasa, bro. Jangankan kamu Ibrani, Belanda pun saya ladenin, gue jabanin lo kalau bahasa Belanda sama saya. Nah, jadi tadi Jadi kayak kamu sudah menghukumi gramatika Ibrani dengan gramatika bentar, Indonesia, tidak bisa. bentar. Kamu jangan lari, aku mau hantam nih. Ya, tadi kamu bilang afiks itu terbagi 3. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ini keliru nih. wabarakatuh. Shalom. Oke, salam Bang Billy. Ya, Aku jadi moderator aja ya. Pelajaran bahasa di Indonesia. Udah sekarang Ini Bang Ardi. Bentar Bang Bang Bil. Billy, coba saya klarifikasi ke Bang Ardiansa yang baru masuk. Jadi baru masuk ini kan belum nggak bisa dikatakan membela sana sini ya. Bang Iya, Ardi, saya iya. tanya ke Bang Ardi. Siap. Apakah boleh kita menghukumi hukum bacaan bahasa Ibrani dengan gramatika Indonesia? Boleh tidak? Oh, enggak sama. Enggak sama. Iya, siapa juga belum boleh. Ya udah, saya serahkan kepada yang lain. Saya pusing jadinya. Tapi gini, izin. Tapi gini ya, teman-teman. Aku dari tadi barusan denger sih aku ya kan ya. Cuman aku kepingin tahu aja nih supaya diskusinya berimbang. Aku kan udah tahu nih Bang Indra Mosi udah bisa baca Ibrani nih. Nah, aku pengen tahu nih Bang Unity ini apakah benar bisa baca Ibrani atau hanya mempolemikan aja, yang penting jadi gitu aja, atau gimana nih, Bang? Ya, kalau hanya baca masih mau bisa. Oh, bisa Coba ya. ya. Coba. Ya. Buktikan bisa sini. Dulu. Ya, kita Oke. buktikan. Oke, Bang Billy, silakan Bang Billy. Baca doang. Silakan, Bang Bil. Dia sering sama saya kok. Jadi pasti bisa. Ya, Ya. silakan. Silakan Bang Bil. Kita buka dulu. Biar kita itu ngerasa bahwasanya diskusi ini ternyata berimbang gitu loh. Oke. Tes dulu. Oke, kita masuk ke ayat Dua-dua. Udah, 10 langsung aja, aja. Bil. Dua. Ya, oke. Oke. Dari mana nih? Dari yang Nih. head Ayat itu 10, ya? ayat 10. Ayat 10. Fayesme ke afar Bisnat, yang ini nih. yang mana? Nih, Tunjukin ayat 10 ya. pakai pulpen. Oh, Ayat- aku pikir ayat yang 10. atas. Oke, bisnat selsem. Selosim. Iya. Oke. Selosim 3. Ya, Bang Billy jangan dikoreksi Bang Billy. Jangan Bang Billy dikoreksi. jangan dikoreksi dulu. Bang Jangan Billy. jangan Oh dikoreksi. iya. Udah, pindah yang lain. Yang ini dah. Ya, jangan dikoreksi. Nanti aja gini Bang Billy. Ngoreksinya nanti aja setelah selesai baru Iya. dikoreksi. Ya, yang ini. Feelisha kala et halio jangan palang Bang Guru. Oke, kalio aser apa tuh di sebelahnya? Geser cepat Bang. Huruf head kamu baca dengan kaf gimana Kalio? Yamut go vayeret. Oke, cukup. Sekarang Ya. Bang Indra Mosi yang sama Bang Indra Mosi yang sama yang tadi. Ha itu. Bang Indra. Nanti dikira saya nyontek, digeser ayat lain. Oh, ayat lain. Lain aja. Udah, Tapi ingat yang tadi ya. Ingat dikoreksi yang tadi ya. Oke, lanjut Bang Indra. Ya, sih. Sudah ini ya. Ya. Bang Ardi, Bang ke atas soalnya ketutupan komentar ini. Saya pakai layar belah, layarnya kecil saya. Oke. Wayamat Elisha wayikberuhu ugedude moaf. Oke. Moaf. Artinya apa, Bang? Yavou. Oke, saya langsung terjemahkan ya. Iya. Kalau tadi kan dia baca doang. Oke, dari Iya, awal. oke. Dari awal. Terjemahkan. Wayamat Elisha, lalu Elisha meninggal atau mati. Mantap. Wayik beruhu, lalu ia dikuburkan. Hmm. Oke. Oke. Ugedude Moaf dan Yavo apa nih?
Lanjutannya, ugedu de nggak bisa diterjemahkan kalau nggak tersambung ke depannya. Ini satu rangkaian. Ugedu de moaf. Lanjut ke depannya lagi. Setelahnya moaf yavou. Nah, jadi Elisha meninggal, ya kan? Dan dia dikuburkan, ya kan? Sampai orang-orang Moab itu datang. Nah, itu. Oke, cukup Bang Indra. Sekarang kembali ke yang tadi Bang Billy. Billy. Coba kembali yang Oke, tadi baca. Bang Billy. Oke. Ya, Bang artikan. Unity. Bang Unity coba dibaca terus diartikan. Silakan Bang Unity. Mana? Ini. Oh, kalau itu gue baca doang tuh. Loh. Jadi nggak bisa ngartikan. Baca bro, nggak ada bahasa Ibrani. Ya, gue baca gitu. Aduh. Intinya nggak bisa mengartikan. Suruh gue artikan gitu. Baca, tapi Iya. kan nggak bisa. Nggak bisa berarti. Tunggu, aku klarifikasi dulu teman-teman ya. Izin ya, aku tengahin ya. Jadi Abang Unity cuman bisa baca, mengejah, dan tidak bisa mengartikan gitu. Sepakat ya? Iya kan lu suruh gue baca nih. Iya, Ya, berarti artikan. nggak bisa mengartikan kan? Ya, coba lu artikan, coba. Doh, aku lah Pak. Ini Bisa. keperbandingan antara Bang Indra Masa dengan Anda. Ini antara Anda dengan Bang Indra, bukan dengan saya. Kalau dengan saya bahasa Indonesia. Ya, lanjut. jadi intinya Bang Unity bisa baca walaupun lambat, tapi tidak bisa mengartikannya. Indra Mose bisa baca cepat dan bisa mengartikannya. Kalau Gitu. ya kalau buka terjemahan juga bisa lah. Loh, dia nggak buka terjemahan itu. Ini bukan Gimana terjemahan. sih? Ganti ayat, saya terjemahin lagi, ganti ayat, putar lagi. Ganti ayat. Bang Bill, acak. Bang Billy jangan Acak, dikasih Bang Billy. tahu ayatnya Bang Bill. Jangan dikasih tahu ayatnya Bang Bill. Halaman. Nih, Jangan kasih tahu Oke ayatnya. ya. Oke. Wa yashaf Yehoash. Lalu Yoas menetap ben Yehoahaz. Dia adalah putranya Yoas. Betul Bang. Ya. Ini ada keterusannya, ada lanjutannya tuh. Maknanya Coba terputus. kita periksa ya, kita periksa. Iya, iya. Kita periksa. Oke. Enggak dulu, tunggu dulu. Wayashaf- Anda dulu. Kepentingan Anda dulu. Anda dulu. Iya, Acak lagi ayat Bang untuk Unity. Yang diterjemahkan. Jika dia menikah, Yehoas Wayasaf Yoahaz ben Yehoahaz, lalu Yoas putra apa itu, coba mundur lagi, ketutupan, bukan, saya nggak bisa. Ini Wayashaf Yehoas, lalu Yoas menetap, dia adalah putra Yoahaz, ya. Wayikah, lalu dia menikah, selanjutnya Wayikah, lalu dia menikah, Aram, Haarim, Miyat, yang mana ini ya? Hearim, Wayikah, Hearim, Miyat ben Hadar. Nah, lalu dia Hadad atau hadat nih? mana? Anda nanti baca, Anda artikan. Anda nanti baca juga, Anda artikan sendiri. Iya, kan? Wayikah Hearim, lalu dia menikahi seorang gadis, Miyat ben Hadad, ya, yang dimiliki oleh Ben Hadad. Ya. Udah Bang Indra. Sekarang Bang Billy carikan yang lain. Silakan artikan, baca artikan. Yang diterjemahin Indra Mose itu nggak benar. Jangan Anda. Sekarang. oke, jadi gini tadi artinya Yoas bin Yoahaz returned and took back from Ben Hadad son of Hazael the city that Ben Hadad had taken in battle from his father Yoas. Jadi benar itu tadi Yoas anak Yoas. Intinya udah kita gantian sekarang, Bang Bill. Kita gantian dulu. Kita ganti sekarang Bang Bill. Bang Bill, ganti sekarang. Coba ayat yang lain Bang Bill. Ayat yang lain Bang Billy. Kita uji kita ini. Yang merasa paling pintar di sini, yang bahasa Ibrani paling pintar. Ini. Ayo, coba bacain artikan. Gini, artikan dulu lah. Artikan dulu. Ini Udah tadi gantian. Sebelum Bang Datuk.
Sebentar, kan- Bang Unity dengerin saya, Bang Unity. Bang Unity dengerin. Sekarang waktu Anda untuk membaca dan mengartikan, Kalau silakan. orang artikan itu sembarang-sembarang juga, kita kan harus buktikan. Iya. Itu nanti ya pembuktiannya nanti yang jelas baca dulu. Nggak Silakan. bisa. Sekarang begini. Oh, waduh. Loh itu nanti itu nanti. Tadi kan Sekarang pertanyaan saya simpel deh. Anda bisa baca dan mengartikan atau enggak? Kan tadi aku bilang, aku baca doang. Oke. Oh, baca bisa. Rupanya benar bacaannya Bang Billy. Nah, Bacaannya benar nggak Bang Billy tadi dia? sekarang kan iya. Jadi kan gini. Coba baca lagi baca lagi Bang Bil. Coba baca. Ayatnya diacak Bang Bil. Nah itu. Ayo. Nah itu tuh. Ayo. Oke. Di apa sedikit? Ini blur nih. Nih. Oh, terang itu. Vayik bos Yehu et kol Haam Vayomer Elohim apalagi nih Alehem. Dia kan ini koreksi Pak Billy. Alehem sorry Aduh, bacanya salah gitu. Gimana mau ngelawan Bang Nah, Indra? kalau dikatakan Elohim kan bahaya Tuhan. Harus pada Alehem. Iya. Iya, Waduh. nanti Pak Billy koreksi. Ya udah Ahaf di belakangnya lagi di bawahnya lagi Abad et Havaal Meat Yahu Yaavdenu Salah Yehu Salah. itu. Salah. Bukan patah. Aku pertama salah. Gimana ini? Tunggu. Ini Bang Sueb naik Bang Sueb. Bang Sueb naik Bang. Aku terima Bang Sueb. Yaavdenu. Oke, sekarang kamu baca itulah. Kamu salah, kamu nggak bisa bedakan seri dengan patah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau ini datang juga tambah parah ini. Iya. Bang Unity apa cuman bisa baca Ibrani doang? Baca nggak? Ya, lanjut. Salah bang. Bang Andi, salah dia tadi. Oh, bacanya Salah salah dia. juga ya. Salah ya. Baca salah. Oke, bacanya salah ya Bang Unity. Ini dikoreksi nih Bang Unity ya. Oke, nanti ditunjukin ya terjemahannya. Iya, yang siap. ini. Kalau Yunani bisa nggak Bang Unity? Yunani bisa nggak? Ini Bang Ardi. Oh, Yunani bisa. Ada satu lagi kesalahannya. Jadi dia membaca ayin dengan bacaan patah. Jadi nggak tertekan. Harusnya kan azaf, dia baca azaf, itu salah. Iya ya. Coba gedein saya Bang. Aku pengen tahu. Coba gedein saya, Bang. Iya. Nah, ini Yunani nih keren nih. Ah, baca dong. Waduh. Aduh. Sebentar. Sekian bang. Aduh, gimana sih? Ah, nih. Semuanya. Hah? Baca dong. Ini huruf kapital semua. Iya dong, kan Yunani. Kamu kapital semua, kamu suruh baca, bukan Emang nggak nanya bisa? itu apa? Baca Emang dulu. nggak bisa? Bisa nggak? Ini kan hurufnya masih ini tersambung ini apa tulisannya masih belum di Iya, bisa nggak? disusun Intinya secara bisa nggak? rapi. Saya yang baca kalau nggak bisa. Iya, ini kalau sekarang. nggak bisa saya yang nggak bisa Tunggu berarti. dulu Bang. Sekarang lu kasih aja teks yang rapi aja. Kalau ini kan Iya, intinya nggak bisa. Intinya nggak bisa. Oke, gini acak-acak. loh. Ini manuskrip, ini Iya, tulisan manuskrip. acak-adut. Makanya lu kasih yang udah di dalam. Lu Ya tunjukin intinya kan nggak yang bisa sudah rapi. kan? Intinya nggak bisa kan ini? Dibaca Bang Ardi. Saya acak adut ini bisa. Ini saya baca ya. Saya baca ya. Arche to Iya, kalau- evangelio Isu Kristo. Tuh. Apa artinya? Coba artiin deh. Arche to evangelio Isu Kristo. Apa artinya? Arke apa? Arche Permulaan to Injil. Arke Injil. to evangelio permulaan Arke tahu apa? Permulaan Injil IYXY. apa? IYXY. Iya. Ini singkatan ini. Ini singkatan.
Ah, males. Oke. Yang lain? Ya itu benar kan? Tadi aku bilang di awal. Ya ya udah, Iya, Ya udah, silakan. ya udah. Ibrani nggak bisa, Itu kan Yunani nggak bisa. Sastra, kan? Itu kan namanya sastra. Kalau Nah mengetes sekarang orang baca. yang Ya kalau cuman baca yang Yunani zaman sekarang yang tulisan kecil, siapa yang nggak bisa, Bang? Oh. ya udah kan Kalau aku mengetes orang bilang. baca. Apa? Nah, ini Bang Sueb, silakan Bang. Swab. Gini Bro Swab. Aku nanya Bro Swab, Waduh. tadinya gini. Waduh, itu nggak ada Di dalam- harokatnya itu. Bro Swab, tadi kan aku nanya nih di keluaran Enggak, tadi. jadi intinya gini, intinya gini. Ya, dari Bentar. tadi, bentar, Yudi. Dari tadi kami dengar perdiskusian Anda dengan Bang Indra Moseh, Anda menunjukkan keilmuan Anda dan Bang Indra Moseh menunjukkan keilmuannya. Jadi kami yang di bawah sudah dapat kesimpulan bahwa Anda sebenarnya tidak mampu untuk berbahasa Ibrani, tapi apa namanya merasa pintar untuk berbahasa Ibrani. Berbahasa Ibrani gitu. Lanjut. Sekarang gini, Indra Mose tadi kan udah terjemahin. Oke, ya udah kita tunjukin terjemahannya gimana, yang benarnya, biar kita perbandingkan. Kan gitu, kalau mau fair. Coba apa namanya kalau Gitu, kalau yang ini bisa baca? gitu. Kalau yang ini. sini. Subat apa itu? Los Selomo, Ini yang Dari aku mana? tunjukin itu. Feyifros, Mubat, Shlomo, salah. Ini Sukat, Slomo. Suka. Oke, Subat, Shlomo, Sukat. Bang Willy jangan dikoreksi dulu, Bang Willy. Berarti itu gimana, Mak? Aleikem, Karbet. Eleikem. Alaikem itu huruf kuf, itu huruf Ya udah. Jadi udah. Kami udah. Jadi Anda sebagai kritikus, sebagai nggak bisa dijadikan nggak bisa. Bentar. Coba Bro saya baca Bro yang tadi itu Bro. Oke. Ah. Shirham ma'alot lishlamu im adonai lo ibne bait shab amlu bonaf bo im adonai lo yishmar ir shab shakad gitu. Yang enak bacanya pakai modul huruf. Iya, aku kan bacanya kan ngeja Bro. Nah, Shirham Karena ma'alot aku nggak pakai lishlamu im adonai lo ibne bait Ini shab kalau amlu sudah bonaf bo ini kan im di depan, adonai lo tapi yishmar dia nggak ir bisa shab baca juga. shakad gitu. Coba kamu buka kamus besar bahasa Indonesia, apa perbedaan mengeja dengan membaca coba? Gimana inilah lah. Ini tadi ada di bawah ya. Kalau yang di Bahasa Ibrani. loh, membaca mengeja itu Bukan, juga tunggu. membaca. Bro Daniel, tolong diam dulu. Mm-mm. Aku lihat di bawah dalam bahasa. Coba saya Ismula bisa baca? Tadi Anda di bawah pakai Google Translate kan, ketahuan itu. Grammarnya salah. Iya. Tadi cuman suruh belajar baca aja nggak? bang, lagi tahap belajar. Bisa baca nggak? Belum bisa bang, lagi tahap belajar. Ah, kalau belum bisa jangan sosokan. Nah, Oh. iya, nggak boleh sosokan loh kalau belajar itu, kalau belum bisa itu. Nggak Saya boleh loh. tunjukin lagi biar kita baca tuh. Oh, kita tunjukin lagi. Kita baca Torah kalau gitu. Kita baca-baca aja. Spesifikasi peneliti mental 100%, ilmu 25% ya. Spesifikasi pendebatnya ya, mental 100%, ilmu 25%. Iya. Gini, Bro Indra, kalau terjemahan tadi itu semua orang juga bisa. Makanya aku bilang, pembuktian terjemahan lo itu tepat nggak? Gitu. Jadi bukan asal kita ngomong-ngomong aja. Ya, Kalau tadi sebenarnya itu kita sedang di dalam pembahasan apakah Tuhan itu punya bentuk. Nah, kalau kata Bang Unity, Tuhan pencipta langit dan bumi ada bentuknya, tapi aku belum terusin tuh gimana bentuk Tuhan gitu. Di keluaran berapa? Keluaran. Tadi bilang keluaran berapa? Keluaran 20
Atau keluaran berapa tadi? Keluaran berapa tadi, Bro? Ini. Keluaran berapa? Tapi serius ya, saya itu tidak suka menyebut kitab itu dengan sebutan keluaran. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani itu disebut Shemot. Shemot itu artinya nama-nama, jamak daripada nama. Nama-nama orang yang kenamaan maksudnya di situ, orang yang tersohor. Tapi saya heran kok bisa orang-orang Barat menerjemahkannya menjadi keluaran, menjadi Exodus dalam bahasa Yunani. Itu saya juga bingung itu.